It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Masih kembali lagi ya pastinya ya Angel ya. Iya benar Fajar. Nah tadi ngelanjutin pertanyaan Fajar yang sempat belum kejawab tuh Mbak Ratna. Anak sempat nggak setuju emang ya atau gimana? Sebenarnya lebih keluarga yang tidak setuju itu bukan anak ya, tapi orang tua, terus keluarga yang lain, jadi juga fans aku gitu. Ngapain sih pakai pindah ke jalur spiritual gitu? Udah bagus-bagus jadi penyanyi, jadi host gitu. Tapi kalau anakku, mereka selalu support apa yang aku lakukan karena aku selalu memberikan pengertian kepada mereka. Ini menarik juga sih buat aku, apalagi bahas tentang keluarga ya. Untuk jadi maksudnya yang ahli dalam spiritual seperti ini, itu butuh ekstra ilmu nggak sih untuk membekali diri kita sendiri? Biasanya kan untuk ngeruqyah atau maksudnya ya doain orang-orang yang kemasukan gitu ya. Itu kan kita takutnya biasanya orang awam takut bakal transfer ke kita atau ke keluarga gitu. Itu ada ilmunya sendiri nggak sih Mbak, atau apa yang Mbak lakuin untuk ya segala sesuatu itu harus ada ilmunya dan harus ada guru gitu, harus ada guru yang memberikan ilmu itu dan mengijazahkan ilmu itu kepada kita. Kita nggak bisa misalkan doa untuk meruqyah diri sendiri dari YouTube, udah gitu kita praktekin gitu. Kalau nggak ada guru yang mengijazahkan, itu bisa berefek ke diri kita, bisa-bisa malahan bukannya setan yang di badan kita pergi, malah ngundang yang lain lagi gitu. Masuk, kayak gitu. Makanya harus benar-benar ada guru. Nah, kebetulan aku mendapatkan ilmu untuk pengobatan spiritual atau untuk meruqyah itu dari Panglima Langit. Jadi dia memberikan doa-doa yang harus saya hafalkan, harus saya amalkan, harus doa itu duduk dulu di badan saya, sehingga akhirnya saya bisa membantu orang. Dan yang lebih penting lagi, kita harus selalu positif. Bukan hanya sekedar menghafalkan doa-doa ruqyah, tapi kita sendiri misalkan masih punya amarah, masih punya dendam, masih punya kecewa, sedih, pokoknya energi negatif yang lain ya susah, harus kita netralisir dulu gitu. Jadi emang ada ilmunya ya Mbak, nggak bisa di dalam badan kita pun harus positif gitu. terus. Benar. Apalagi gitu. Kita tujuannya ada mau mentransfer energi baik ya kan. Tapi by the way Kila, Mbak Listi ini Mbak Ratna ini ngomong-ngomong adalah seorang penyanyi juga loh. Suaranya indah banget. Betul. Kamu mau dengerin nggak suaranya gimana? Waduh, mau ditodong ini ceritanya. Enggak dong, aku nggak todong tanpa persiapan. Tenang aja, oke, fittingnya. Gitu, coba kita lihat dulu ya. Ku hampiri jalan yang kita lewati, setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Berjuta Memori yang terpatri dalam hati ini, mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Terima kasih ya ampun, aku nggak enak banget. Mbak Ratna Listi. Oh iya. Kamu lucu ternyata ya Allah, padahal cantik-cantik kok lucu juga ya. Udah lama Mbak. Bisa nyanyi. Udah serius ah. Bisa nyanyi, suaranya bagus. Ya ampun. Tapi nih ngomong-ngomong, dibalik suaranya yang enak ya, ternyata Mbak Ratna ini sempat punya luka batin lah ya, bisa disebut ya Jar ya. Katanya punya pengalaman pahit waktu di saat lagi syuting atau Di awal awal karir.
Oh ya, pasti setiap orang punya hal baik dan hal buruk yang pernah dialami dalam hidup. Kalau saya memang di awal karir dulu memang banyak rintangan ya, apalagi saya kan berangkat dari kota kecil Madiun, hijrah ke Jakarta dengan hanya berbekal doa restu dari orang tua. Nah waktu itu awal-awal karir sih aku pernah ya banyak lah yang dikerjain produser, Dikerjain gimana maksudnya Mbak Ratna? ya Iseng gitu? iseng kayak gitu, bahkan sampai aku diteror gitu karena aku menolak dikerjain, aku diteror sampai akhirnya orang tua aku, udahlah kamu pulang aja, kamu kan punya ijazah sarjana, mendingan kamu di Madiun aja lah, nggak usah jadi artis, nggak apa-apa katanya. Tapi aku tanggung, aku sudah sampai Jakarta, ini baru tantangan satu nih, di depan mungkin akan tantangan lain lagi gitu yang aku harus hadapin. Kalau aku mundur berarti aku kalah gitu. Akhirnya aku berusaha untuk meyakinkan orang tuaku yang penuh kekhawatiran itu dengan pokoknya kasih saya kesempatan untuk bisa membuktikan gitu, saya bisa menaklukkan ibu kota ini gitu, saya bisa berhasil tanpa harus melalui jalur-jalur yang berbelok kayak gitu. Ya alhamdulillah akhirnya aku bisa diterima sebagai penyanyi. Ada karya juga yang aku dapat, aku menang AMI Award tuh Anugerah Musik Indonesia tahun 2010 sebagai karya musik berbahasa daerah, dan tahun 2014 sebagai penyanyi keroncong terbaik. Itu untuk AMI Award. Kemudian di bidang host juga saya pernah mendapatkan Panasonic Award sebagai presenter reality show terfavorit. Waktu itu aku membawakan acara bedah rumah namanya itu. Ya, jadi artinya setelah aku berjalannya waktu aku membuktikan aku berprestasi, akhirnya orang tua aku pun mendukung sepenuh hati. Karena yang namanya didikan orang tua pasti akan selalu menjadi yang terbaik buat anaknya ya Fajar. Nah kita ajak Mbak Listi ngapain lagi nih Jar? Kita main-main pastinya. Main-main lagi? Iya dong, baru main pertama kali nih. Iya, kita main. Yuk di mana Jar? Di Pilih Pilih. Yuk. Hendak pilih yang mana, yang mana, yang mana. Hendak pilih yang mana, yang mana, yang mana. Duh, aku udah relax nih Mbak Listi buat main ya. Oh ya, aku juga harus relax dulu ya. Karena ini pilihannya berat. Waduh, berat. Aku disuruh ngapain sih? Jadi deg-degan aku. Penasaran ya? Enggak. Aku juga penasaran. Ayo, Jar. Jadi Mbak harus nanti ada pilihan di Yes, di di TV layar di itu. layar. Mbak harus pilih salah satu. Dan kenapa pilihnya itu? Oke? Oke. Ya mau pilih aja. Emang kenapa ditanya alasannya? Ya pengen tahu aja, kan kita kepo. Ya udah. Kita sikat ya. Ya. Yang pertama dimulai. First of all, waduh. Pilih jadi penyanyi atau jadi host? Ini dua-duanya cantik. Dua-duanya boleh nggak? Nggak boleh, harus pilih salah satu. Penyanyi. Penyanyi. Kenapa jadi penyanyi? Penyanyinya Lebih gede ya? Offer aja banyak. kamu, aduh. Offernya banyak. Gini, kalau jadi penyanyi itu kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan lewat lagu itu. Jadi kalau kita lagi sedih, kita bisa benar-benar memilih lagu yang mewakili hati kita, dan dari situ jadi kita lebih lega gitu. Dan tanggung jawabnya hanya tanggung jawab diri sendiri aja gitu. Tapi kalau jadi host harus tanggung jawab seluruh acara. Iya, Kalau sampai acara, kalau penyanyi misalkan datangnya jadwalnya show jam 8, kita datang jam 8 kurang boleh. Tapi kalau jadi host kan dari jam 6 udah harus standby. Briefing dulu ya. Iya. Macam. Tapi kalau misalkan Mbak Listi dari sisilah keluar Mbak Ratna, aku panggilnya nama belakang. Nggak terus ya. apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan dipanggil Fajar. Waduh. Ya. Ini Mbak Ratna tapi Ini sebelah. dari keluarga ada sisilah seniman nggak? Kalau dari orang tuaku sih nggak ada. Orang tuaku maksudnya masyarakat biasa. Ibuku penjahit, bapakku seorang wira swasta. Bahkan dulu kecilnya aku suka bantuin ibuku jahit. Kalau ada orang yang jahitin baju, aku yang bagian masang kancing kayak gitu. Berarti emang bakat tuh turunan, bukan turunan ya Jar ya, bakat Bisa. tuh gift dari Tuhan. Dari- Bukan turunan tapi tanjakan. Oh Waduh. iya, benar. Benar. Yang kedua, pilih berada di rumah angker atau di hutan. Kalau di hutan lebih serem tau Mbak, ada macan, ada binatang. Rumah buas. angker deh. Kenapa di rumah angker? Tapi di rumah angker juga lebih bahaya Mbak. Bener. Gini, kalau di hutan itu kita
harus berhadapan bukan hanya dengan yang gaib saja, tetapi dengan yang Binatang buas. binatang buas. Tiba-tiba ada ular, ada kan kita nggak tahu, ada ya ular, ada macan nggak tahu. Tapi kalau di rumah angker minimal sudah bisa dikurangin lah resiko untuk bertemu dengan binatang buas. Cuman makhluknya bisa aja lebih galak daripada yang di hutan gitu. Iya benar. Kalau di rumah Ya kita memang harus siap dengan resiko itu. Dua-duanya susah pilihannya. Iya, aku Dua-duanya pilih mengandung dua-duanya. horor. Iya, kita nggak usah ke sana lah, Angel ya. Iya, serem. Nggak usah. Nggak usah ngapain? Gak ada yang mau kesana juga. Yuk, nomor 3. Mbak Ratna pilih nyuci piring atau nyapu rumah. Nah, ini nyapu rumahnya kebetulan di rumah angker. Cuci piringnya di hutan. Atau di hutan. Selalu urusannya sama rumah angker ya. Enggak ada. Kalau untuk kondisi pandemik lebih baik cuci piring. Tak dulu, kalau cuci piring kita tes dulu ini tangannya halus enggak, coba? Oh iya dong. Oh, enggak, Jar. Berarti bener emang kerja keras juga di rumah. Kenapa gini? Karena kalau kita kan dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan. Nah, kalau kita sering cuci piring tanpa disadari kan jadi sering cuci tangan gitu loh. Bener nggak? Apalagi bukan rumah Padang. Waduh. Rumah makan Padang ya. Bersih ya. Oke, next ya. Sering cuci piring ya. Pilih melupakan atau dilupakan, Mbak Ratna. Melupakan tuh mungkin lebih gampang ya kalau menurut aku ya. Iya, melupakan lebih gampang. Kalau dilupakan tapi kita ingat terus, Iya, sedih kan? sedih. Nggak dianggap. Tapi nggak apa-apa lah, dilupakan aja. Dilupakan. Nggak apa-apa. Aku rela. Mbak Ratna kira-kira dilupain sama siapa? Dilupakan oleh siapa ya? Sama orang yang melupakan. Nggak gini. Kalau aku sih pengennya gini, kalau aku berbuat baik, aku nggak mau mengingat. Aku pengen melupakan aja gitu. Oke. Oh. Tapi kalau orang berbuat baik sama aku ingin selalu ingat perbuatan baik itu. Waduh. Benar. Iya benar-benar. Jangan Jadi ingat- perbuatan baikku dilupakan orang nggak masalah, tapi yang penting perbuatan orang ke aku yang baik, aku jangan sampai melupakan gitu. Benar, kebaikan orang tuh kita nggak boleh lupain ya, Jar. Betul. Biasanya kalau yang kita lupain tuh utang. Nah, pura-pura lupa ya. Jar, kita habis gini masih ada apa lagi? Masih mau Jar? ada permainan dong, Angel. Masih main lagi. Tapi habis yang satu ini kita main di tahu nggak ya? Iya kan? Siap, benar. Jangan kemana-mana ya, tetap di Curcolkuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan.